Jualan soto harus paham geopolitik. Dari luar kelihatannya biasa aja, soto itu ngebul pembelinya duduk, sendoknya bunyi nyaring kena mangkok. Tapi coba tanya sama yang masak, udah berapa kali ganti harga ayam bulan ini? Ada yang bilang, saya ini cuma jualan soto, bukan main politik. Tapi kenyataannya politik bisa bikin usaha kecil kayak kita ini goyang. Makanya hari ini saya mau ngajak Anda ngobrol tentang kenapa jualan soto harus paham juga geopolitik supaya nggak jadi korban diam-diam. Geopolitik kayaknya berat banget ini. Hal yang cuma dibahas di TV-TV sama orang yang pakai jas saja. Tapi tunggu dulu, sebetulnya ini deket banget sama kita. Coba bayangin gini, Anda masak soto pagi-pagi, kuah udah mateng, ayam sudah disuir. Pas ke pasar, harga bawang naik 2 kali lipat. Bingung toh? Padahal kan bawang bukan barang mewah. Nah, di situ mainnya geopolitik. Geopolitik ini negara rebutan kuasa. Tapi rebutannya sekarang nggak cuma lewat perang pakai senjata, perang dagang, perang teknologi, logistik. Yang berantem siapa? Amerika, Cina, Rusia, negara-negara gede. Tapi kenapa kita ini kena getahnya? Misal gini nih, Cina tiba-tiba nahan ekspor pupuk, harga pupuk Indonesia ikut naik, petani jadi panen lebih sedikit, sayur mahal, ongkos warung nambah biaya, harganya naik. Bener nggak? Padahal kita nggak ikut ngebom siapa-siapa, tapi nasi uduk pagi aja udah lebih mahal gitu loh. Kita ini ibarat penonton di tribun atas, tapi suruh bayar mahal tiketnya gitu loh. Makanya kalau hari ini saya bilang jualan soto harus paham geopolitik, bukan karena pengen ngajari politik luar negeri, tapi supaya warung Anda ini nggak kena hajar pelan-pelan dari arah yang nggak kelihatan gitu loh. Nah, sekarang kita bahas dua pemain utama yang sering ribut tapi efeknya nyampe ke kita, yaitu Amerika sama Cina. Amerika tuh kayak bos besar di pasar dunia, dompetnya tebel. Sedangkan Cina itu pabriknya dunia. Semua barang itu Cina. HP, alat dapur, selang, galon, itu kebanyakan semua ada hubungan sama sana. Kalau dua negara ini saling jegal, ya udah dunia kacau. Contohnya waktu Amerika Serikat naikin tarif sampai 25% buat barang-barang Cina di tahun 2023, Cina langsung balas nggak mau kalah. Impor teknologi jadi mahal, komponen mesin naik gila-gilaan. Bahkan kontainer sempat numpuk di pelabuhan, barang nggak bisa keluar, pengiriman telat, logistik naik. Dan Indonesia, kita yang beli bahan baku dari Cina, wah mumet itu. Dan impor alat dari Amerika langsung megap-megap. Menurut laporan World Bank tahun 2024, lebih dari 61% negara berkembang mengalami kenaikan harga pangan dan harga pokok gara-gara konflik dagang seperti ini, termasuk kita. Jadi kalau hari ini harga mie instan naik, jangan langsung nuduh tukang kelontong markup, itu bukan. Bisa jadi itu efek dari perang chip dan tarif antar dua negara yang presidennya pun kita nggak pernah lihat langsung. Kayak dua gajah berantem, rumput di bawahnya hancur. Dan sialnya ya rumput itu kita semua. Kalau kita dengar Ukraina, orang kebanyakan mikir itu konflik jauh di Eropa sana, kita nggak tahu, nggak kenal. Waduh, nasi yang kita makan, sayur yang kita beri, bahkan harga pakan ayam ikut kena imbas. Rusia dan Ukraina itu penghasil gandum terbesar dunia. Data dari FAO, Food and Agriculture Organization, bilang bahwa dua negara itu menguasai lebih dari 30% ekspor gandum dunia. Dan nggak cuma gandum, Rusia itu eksportir pupuk nomor 1. Begitu perang pecah, pupuk global naik 80% menurut Bloomberg. Di Indonesia, petani panik, biaya nanam naik, panennya seret. Akibatnya harga sayur melambung, harga ayam ikut naik, harga pakan jagung kedelai yang juga impor naik. Makanya jangan heran, semangkok soto dulu modalnya 7.000, sekarang bisa jadi mungkin 10.000. Tapi pelanggannya masih minta harga lama. Lah gila kocor. Kita ini kayak jualan dengan harga nostalgia, padahal biaya produksi sudah era perang dunia 3 ini. Kita sering dengar orang bilang, waduh bensin naik lagi, pemerintah diem aja. Padahal yang main bukan cuma Jakarta, tapi juga Riyadh, Moskow, sampai Teheran. Contoh nyata, waktu kapal tanker diserang di Laut Merah tahun lalu, harga minyak global langsung naik 30% dalam seminggu. Ini menurut Reuters. Padahal Indonesia nggak ikut nembak siapa-siapa loh, tapi SPBU ikut-ikutan rame. Yang kelabaan ya UMKM sama pedagang kecil. Karena sekali BBM naik, semuanya ikut naik toh. Bahan baku, ongkos antar, ya ujung-ujungnya yang beli sepi, yang jualan tambah stres. Dan di tengah semua ini, kita yang dagang disuruh tetap senyum, ya toh, tetap ngasih sambel, dan jangan bikin pelanggan kabur. Tiap hari itu kita nyalain kompor, tapi panas paling besar itu bukan dari api, melainkan dari kondisi. Bayangin tiap minggu harga berubah. Hari ini cabai 60.000, besok 80.000. Gas LPG moro-moro langka. Supplier ayam ya mulai ngeluh stoknya tipis, ya toh. Pelanggan dateng tanya, kok nggak dapat telur lagi bu? Atau kenapa kuah encer? Padahal di balik kuah itu ada dilema, mau ikut naik harga takut ditinggal, mau tahan harga ya tetap rugi. Kita ini bukan chef hotel bintang 5 ya, kita pelaut di kapal kecil. Tiap hari
kita menghadapi badai dari luar, harga, tren, sampai geopolitik. Satu-satunya cara bertahan bukan jadi kuat, tapi lentur. Mulai dari update berita, ikuti harga bahan pokok, pahami tren pasar, dan gabung di grup-grup pedagang. Membangun relasi, membangun aliansi. Bikin stok harga stabil. Atur ulang menu saat bahan utama naik. Ubah strategi promosi saat daya belinya sedang turun. Karena kalau nggak berubah, dunianya berubah loh. Kita yang ketinggalan. Kalau dulu yang penting punya rasa enak, sekarang yang penting juga ngerti strategi. Karena musuh kita hari ini bukan cuma warung sebelah, tapi juga angka inflasi, nilai tukar rupiah, bahkan isu-isu internasional. Orang yang bertahan bukan yang paling laris, tapi yang paling luwes, yang bisa muter otak tiap minggu, yang tahu kapan stok, kapan nahan. Bertahan di tengah dunia yang goyah, itu juga pencapaian besar, teman-teman. Jadi kalau Anda masih bisa jualan hari ini, wes, tepuk dada Anda sendiri. Itu bukti Anda benar-benar tangguh. Ya kadang kita lupa ya, yang datang ke warung kita biasanya baru susah juga. Mereka bukan nggak mau beli, ya emang baru ngirit. Tapi orang yang lagi berat sekalipun, mereka tetap mau dihargai. Makanya kalau nggak bisa perang harga, saran saya, peranglah di pelayanan. Tahu pelanggan senengnya sambel, ya tambahin dikit. Hafal namanya, yo panggil. Tahu anaknya suka kerupuk, kasih bonus. Karena di zaman yang dingin dan keras ini, perhatian kecil itu hangatnya luar biasa. Saya percaya warung kecil itu termometer ekonomi. Kalau pembeli mulai beli setengah porsi atau lebih sering ngutang, itu tandanya daya beli mulai melemah. Kalau ada pelanggan tetap, tapi pembelanjaannya semakin dikit, ya berarti di luar sana ada yang goyang nih. Dan dari meja kecil warung Anda, kita bisa lihat negara ini lagi sehat atau butuh istirahat. Yang Anda jual tuh bukan cuma makanan, tapi simbol dari daya tahan. Setiap kali Anda bangun pagi, nyalain kompor, potong sayur, itu bentuk perlawanan Anda terhadap kondisi. Anda tetap masak meskipun harganya naik, tetap buka meskipun pelanggan sepi, tetap senyum meskipun omsetnya kembang kempis. Itu bukan sekedar jualan loh, itu keberanian. Dan keberanian itu penting hari ini. Karena kalau warung Anda tetap nyala, ekonomi lokal tetap hidup. Bangsa ini bukan dibangun dari gedung yang tinggi, tapi dari dapur-dapur kecil yang nggak pernah mati. Ya dunia mungkin baru nggak stabil, tapi bukan berarti kita ikut goyah ya. Kadang yang bikin usaha tetap berdiri bukan modal besar, melainkan wawasan yang terus diperbarui dan lingkungan yang saling mendukung. Jadi kalau hari-hari ini terasa berat, mungkin itu sinyal buat mulai buka ruang belajar dan mencari teman diskusi. Biar tahu info-info yang relevan. Nggak usah buru-buru jadi ahli. Kita cukup mulai dari satu langkah, mau belajar tumbuh bareng. Saya ajak Anda ikut di 30 hari UMKM. Ini grup WA khusus untuk pelaku usaha kecil. Setiap pagi Anda bisa dapat voice note yang berisi tips praktis. Anda punya kesempatan buat diskusi bareng, tukar pengalaman, dan membuka peluang relasi baru dengan grup lainnya. Harga kebutuhan usaha terus naik. Naiknya kapan aja? Kita nggak pernah tahu pasti. Tiba-tiba aja muncul berita, udah pada naik semua. Di grup 30 hari bimbingan UMKM kita belajar bareng, saling tukar informasi dan diskusi sama anggota lain. Link grupnya ada di deskripsi dan saya sematkan di komen. Jadi silakan aja Anda masuk ke grupnya. Saya sudah menunggu Anda di grup.